Halo semuanya, perkenalkan saya Marlina Simanjuntak dari Prodi D3 Kebidanan NIM 2432008. Nah, hari ini saya akan mau menjelaskan tentang adaptasi fisiologis pada persalinan dari kala 1 sampai kala 4. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu persalinan. Persalinan adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta. Dan proses tersebut merupakan proses alamiah. Kemudian, saya akan menjelaskan adaptasi fisiologis pada persalinan di kala 1. Kala 1, persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap, yaitu dari 0 sampai 10 cm. Selanjutnya, kala 1 dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fase laten, di mana pembukaan serviks berlangsung lambat dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3 cm yang berlangsung pada waktu 7-8 jam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan adaptasi fisiologis pada kala 1. Yang pertama yaitu tekanan darah atau tekanan darah meningkat selama terjadinya kontraksi atau sistol rata-rata naik 10-20 mmHg dan diastol naik 5-10 mmHg. Yang kedua, metabolisme. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob akan meningkat secara berangsur-angsur karena disebabkan kecemasan dan aktivitas otot skeletal. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Oleh karena adanya peningkatan metabolisme, maka suhu tubuh sedikit meningkat selama persalinan. Agar meningkatnya suhu tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Yang keempat, detak jantung berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Detak jantung akan meningkat secara dramatis selama kontraksi. Yang kelima, pernapasan. Oleh karena terjadinya peningkatan metabolisme, maka terjadi sedikit peningkatan laju pernapasan yang dianggap normal. Kemudian yang keenam yaitu ginjal. Poliuri sering terjadi selama proses persalinan. Mungkin dikarenakan adanya peningkatan kardiak output, peningkatan filtrasi glomerus, dan peningkatan aliran plasma ginjal. Dan yang 7 yaitu gastrointestinal, yaitu motilitas lambung dan absorpsi makanan padat secara substansi berkurang sangat banyak selama persalinan. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu hematologi. Hemoglobin peningkat sampai 1,2 gram atau 100 ml selama persalinan. Lanjut pada kala 2, histekoordinasi kuat, kepala janin telah turun dan masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa ingin meneran. Dan karena tekanan rektum, ibu merasa seperti mau buang air besar dengan tanda anus terbuka. Pada waktu terjadinya HIS, kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka, dan perineum meregang. Dengan HIS meneran yang terpimpin, maka akan lahir kepala diikuti oleh seluruh badan janin. Nah, lanjut kemudian pada kala 3, persalinan otot uterus menyebabkan berukurannya rongga uterus secara tiba-tiba. Setelah lahirnya bayi, penyusutan ukuran rongga uterus ini menyebabkan implantasi atau plasenta karena tempat implantasi menjadi semakin kecil. Dan sedangkan ukuran plasenta tidak berubah. Dan pada kala 4 yang terakhir itu dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Observasi yang harus dilakukan pada kala 4 yaitu yang pertama, 1. Tingkat kesadaran, 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital, yang ketiga yaitu
kontraksi uterus, dan yang keempat terjadinya perdarahan atau perdarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 cc. Nah, sekian dari yang saya jelaskan. Dadah.